Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Dan kita akan juga membahas tentang siapa-siapa orang-orang yang mendapatkan keutamaan di mana selama hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menyertainya atau akan senantiasa bersama dengan dia, pembimbing hidupnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita sangat berhajat kepada pembahasan ini? Karena setiap kita pasti menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, melindungi kita, menolong kita, memberikan semua hajat-hajat kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Itulah keinginan kita di dunia. Dan orang-orang yang ditinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan mereka akan bahaya, karena jauh daripada inayah ataupun taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka, maka mereka akan mendapatkan keutamaan yang besar. Sebelum saya menjelaskan siapa-siapa orang-orang yang mendapatkan keutamaan akan terus bersama Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya, kita akan menjelaskan tentang makna daripada kebersamaan Allah itu seperti apa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan bahwa ketika membagi tentang masalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya, itu ada 3 macam. Pertama, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya yang bersifat umum, artinya mencakup semua manusia, tidak mukmin, tidak kafir. Yang kedua, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya yang bersifat khusus, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman yang memiliki sifat-sifat yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang ketiga, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang tertentu, dengan manusia-manusia tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih sebagai manusia pilihan. Inilah yang disepakati tentang pembagian ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya. Adapun kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya yang bersifat mutlak, yang bersifat umum, itu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di beberapa ayat dalam Al-Quran, salah satunya surah Al-Mujadilah ayat ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Tidaklah kamu memperhatikan
bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia di antara tiga orang melainkan dialah, maksudnya Allah, yang keempatnya. Dan tiadalah pembicaraan antara lima orang melainkan dialah Allah yang keenamnya. Dan tidak pula pembicaraan di antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak daripada itu, melainkan dia Allah akan bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini disebut ma'iyatullah al-amah namanya, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya secara umum. Maknanya ma'iyatullah al-amah ini, kebersamaan Allah secara umum, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengetahui seluruh kondisi makhluknya dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Allah Maha tahu terhadap hambanya, dimanapun hamba itu berada. Bicara apapun hamba itu sedang bicara, apapun yang disembunyikan dalam hatinya, di keramaian atau di sendiriannya, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pencatat yang Allah katakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiadalah satu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang akan mencatat, selalu hadir raqib dan atid. Artinya kebersamaan Allah dengan hambanya secara umum ini tidak ada keutamaan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama hambanya, maksudnya dengan ilmunya. Allah tahu segala gerak-gerik hambanya. Dari sini ada faedah tentang harusnya seorang hamba itu, kalau dia tahu bahwa dia tidak lepas dari pengetahuan Allah alias pengawasan Allah, berarti harus muncul perasaan takut. Itulah yang disebut dengan muraqabah namanya. Kenapa kita harus merasakan takut? Karena Allah tahu masalahnya. Walaupun kita sembunyikan di hadapan manusia, tetap Allah tahu. Maka ma'iyatullah al-amah ini, kebersamaan Allah secara umum ini, mengharuskan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menganggap hasan hadis ini, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bercerita tentang seorang laki-laki di zaman Bani Israel namanya Kiflun. Ada di zaman Bani Israel itu seorang laki-laki namanya Kiflun. Kiflun ini la yatawara' min dzambin amilahu. Dia tidak pernah memiliki perasaan wara', semua dosa dilakukan. Satu hari ada seorang wanita yang ditaksirnya, wanita cantik. Fa'atathu imra'atun fa'a'taha sittina dinara ala an yataha. Wanita cantik ini wanita perawan. Dia datang kepada Kiflun hendak meminjam uang, tetapi Kiflun ini mengatakan boleh. Bahkan bukan hanya sekedar kupinjamkan, ku kasih juga kau uang sebanyak sittina dinara, 60 dinar. Syaratnya kau harus berzina dengan aku. Karena memang wanita ini sangat berhajat dengan uang tadi, karena mendesak sebuah kebutuhan, akhirnya dia mau. Maka kata Nabi SAW, falamma qa'ada minha maq'ada ar-rajuli min imra'atihi ir'addat wa bakat. Ketika hampir-hampir keduanya melakukan perzinahan, tiba-tiba wanita itu ketakutan dan menangis. Maka Kiflun mengatakan, ma yubkik, apa yang membuat anda menangis? Apakah engkau tidak suka? Maka wanita ini mengatakan, la, tidak, walakinnahu amalun ma amiltuhu qat. Tidak, tetapi masalahnya aku tidak pernah melakukan hal yang seperti ini. Ini baru pertama kali. Wa ma hamalani alaihi illa hajah, dan aku lakukan karena ada hajat kebutuhan, aku butuh uang masalahnya.
Maka si Kiflun ini mengatakan, taf'alina anta hadza wa ma fa'alti. Dia mengatakan, engkau hendak melakukan perbuatan ini sementara engkau belum pernah melakukannya. Kata Kiflun, idhabi, kalau begitu pergilah kamu dan ambillah uang ini. Tidak terjadi berzina. Karena Kiflun ini juga merasa takut kepada Allah melihat wanita itu. Kemudian setelah kejadian ini Kiflun pun taubat. Kemudian mengatakan, la wallahi la a'sillaha ba'daha abada. Demi Allah, setelah peristiwa ini melihat wanita itu dan tidak jadi berzina, kemudian dia berikan 60 dinar itu, dia berjanji tidak akan maksiat lagi kepada Allah. Allah takdirkan kemudian beberapa waktu setelahnya si Kiflun ini meninggal dunia. Famata min lailatihi, maka dia pun meninggal di malam itu. Fa asbaha maktuban ala babihi, tiba-tiba kemudian tertulis di pintu rumahnya, innallaha qad ghafaral kifla, sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosa-dosanya si Kiflun itu. Kisah ini kisah Bani Israel. Lihat bagaimana rasa takut si Kiflun yang akhirnya tidak melakukan perzinahan. Kemudian dia sadar, kemudian dia berjanji untuk tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya Allah hadiahi apa? Allah ampuni dosa-dosanya. Artinya bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum ini melahirkan takut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebut dengan ma'iyatullah al-khassah namanya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Lah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam arti secara khusus ini tidak bisa diberikan kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang beriman. Karena kebersamaan Allah secara khusus ini melazimkan Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, akan membantunya, akan mengijabah doa-doanya, akan memberikan taufik dan juga hidayah kepadanya. Apapun yang dihajatkannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Dan inilah yang kita cari, kebersamaan Allah dengan kita secara khusus untuk orang-orang yang beriman. Sebab kelazimannya Allah akan jaga kita. Siapa yang tidak ingin dijaga Allah? Siapa yang tidak ingin dipelihara Allah? Siapa yang tidak ingin keinginannya diijabah Allah? Siapa yang tidak ingin diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla? Semua orang ingin mendapatkan perlindungan, penjagaan, taufik, hidayah dan seterusnya. Ini yang kedua yang nanti kita akan bahas panjang lebar. Dan yang ketiga, kebersamaan Allah kepada orang-orang yang khusus dari orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Harun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La takhafa innani ma'akuma asma wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian wahai Musa dan Harun, jangan takut. Aku mendengar dan melihat kalian, kata. Ini kebersamaan Allah khusus. Allah bersama Musa dan Harun. Padahal mereka di tengah-tengah Fir'aun. Mereka di tengah-tengah orang-orang yang jahat dari pasukan-pasukan Fir'aun. Tapi Allah mengatakan, jangan takut. Aku bersama kalian berdua. Begitu juga Nabi SAW ketika bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Idhuma fil ghar. Gimana ayatnya itu? Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih wahai Abu Bakar, karena Allah bersama kita. Dan inilah keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu selain Nabi, yang mendapatkan keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyertai hidupnya sepanjang hayatnya. Karena Allah yang mengatakan di dalam surah At-Taubah, dan juga Rasul mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, Allah bersama kita. Taib. Yang kita ingin bahas adalah siapa orang-orang yang beriman yang mereka akan mendapatkan keutamaan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Siapa mereka? Apakah kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus? Karena keutamanya besar, Bu. Kalau kita mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus, maka tadi saya katakan
kita akan ditolong, kita akan dijaga, semua hajat kita akan dipenuhi, kita akan diberikan taufik dan hidayah, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, orang-orang yang senantiasa memperbaharui keimanan mereka. Karena iman itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Allah katakan dalam surah Al-Anfal ayat 19, wa annallaha ma'al mu'minin. Dan sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman ini? Ya orang-orang yang terus memperbaharui keimanan mereka. Karena iman ini bisa bertambah, bisa berkurang, masalahnya. Bertambah dengan terus melaksanakan ketaatan, dan berkurang dengan banyaknya melaksanakan kemaksiatan. Lah orang-orang yang kemudian terus meningkatkan iman mereka, memperbaharui iman mereka dengan istiqomah di atas ketaatan, maka ini alamat dia akan mendapatkan ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah secara khusus kepada dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, innallaha wa annallaha ma'al mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang beriman. Maka tingkatkan keimanan kita dengan ketakwaan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sebab kalau iman itu sudah menghujam pada setiap dada kita, itu akan menggerakkan semuanya. Iman itu yang menggerakkan kita. Jadi kalau iman sudah menghujam di hati kita, itu anggota badan kita akan bergerak semua tuh. Lisan akan berzikir, akan baca Quran, kaki pun akan dilangkahkan ke tempat-tempat ibadah, tangan pun akan digerakkan untuk menolong orang, badan pun akan digerakkan untuk melaksanakan ketaatan, salat, puasa, zakat, dan begitu seterusnya. Iman ini bisa menggerakkan. Bahkan iman juga bisa meringankan musibah yang kita derita. Orang kalau kuat imannya, musibah sebesar apapun ringan bagi dia. Lihat Bilal ibn Rabah, ketika dia dicambuk di tengah-tengah padang pasir, diikat di batu yang sangat besar, di terik matahari, tengah siang, panas-panasnya kering kelontang, dicambuk sama tukang cambuk supaya dia murtad. Tidak bergeming keimanannya pun, bahkan seolah-olah dia tidak merasakan sakit dari cambukan itu, dan pencambuk itu tidak berhenti kecuali karena kelelahan. Jadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Bilal ini bercerita bagaimana nostalgia di zaman Nabi SAW ketika dia disiksa oleh majikannya Umayyah. Kemudian Bilal mengatakan, aku tidak merasakan apapun. Kata Umar bin Khattab, bagaimana bisa? Maka Bilal radhiyallahu an mengatakan, karena aku sandingkan kelezatan iman dengan sakitnya azab. Rupanya kelezatan iman lebih mendominasi dibandingkan sakitnya siksaan orang yang memukulku, katanya. Karena Bilal ketika disiksa itu, dia sandarkan hatinya kepada Allah. Dia hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Makanya dia kemudian berusaha untuk menghilangkan rasa sakit cambukan itu dengan cara apa? Merasakan lezatnya iman sehingga lupa akan azab yang diberikan kepadanya. Begitulah orang kalau sudah menghujam keimanannya, semua bisa dilaluinya. Ini yang pertama. Yang kedua, at-taqwa, ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 194, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kata Ali radhiyallahu an, taqwa itu al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil war ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Ali radhiyallahu an ketika ditanya, apa sih makna takwa itu wahai Amirul Mukminin? Maka Ali mengatakan, takwa itu al khaufu minal jalil. Apa itu al khaufu minal jalil? Menanamkan perasaan takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan apapun yang diturunkan Allah, baik dalam bentuk perintah kita laksanakan atau dalam bentuk larangan kita tinggalkan.
Kemudian yang ketiga, waridha bil qalil. Ikhlas, ridha, pasrah dengan pemberian Allah, mau sedikit mau banyak, alhamdulillah ala kulli hal. Dan yang keempat, wal isti'dad li yaumir rahil, persiapan untuk hidup setelah kematian. Itulah takwa. Takut kepada Allah. Dengan takut kepada Allah dia pun beramal dengan perintah-perintah Allah, kemudian dia redha dengan pemberian Allah, dan dia bersiap-siap untuk beramal dalam rangka menghadap kehidupan setelah kematian. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh Amirul Mukminin tentang makna takwa. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, bagaimana pendapatmu hai Umar, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau berjalan di sebuah jalan, jalan itu penuh dengan beling, penuh dengan paku, jarum, lidi, macam-macam yang membahayakan kaki kita. Maka Umar mengatakan, ya tentu saya akan berjalan di jalan itu dengan hati-hati supaya tidak terinjak paku, beling, duri dan yang semacamnya. Kata Ubay, itulah makna takwa. Berjalanlah di dunia berhati-hati. Maknanya duri-duri, beling-beling, paku-paku itulah yang diharamkan Allah. Hati-hati dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Kalau ingin mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus, maka tingkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian yang ketiga, as-sabru, berusaha untuk sabar. Di dalam surah Ar-Ra'd ataupun di dalam surah Al-Anfal ayat 46, Allah mengatakan, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lihat di sini Allah katakan Allah akan bersama siapa? Orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ma'iyatullah al-khasah, kebersamaan Allah secara khusus kepada kita, maka selain beriman, bertakwa, bersabar. Dan sabar itu ada 3 jenis. Ada as-sabru fit ta'ah, ada as-sabru alal ma'siyah, ada as-sabru fi aqdarillahi wa qada'i. Kata ulama mengatakan bahwa sabar itu ada 3. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Karena kalau kita tidak sabar ketika melaksanakan ketaatan, tidak mungkin kita beribadah. Ketika kita sholat ya harus sabar. Kalau tidak sabar nggak sholat kita jadinya. Ketika kita berpuasa harus sabar. Kalau tidak sabar berbuka nantinya. Kalau kita ibadah apapun tidak sabar itu tidak akan lama ibadahnya. Makanya bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Dan bersabar ketika melaksanakan ketaatan itu perlu mujahadah. Perlu kesungguhan. Tidak bisa malas. Kemudian yang kedua, bersabar ketika meninggalkan maksiat. Ketika ada orang berzina, kita sabar tidak berzina. Ketika ada orang bergibah, kita sabar untuk tidak ikut bergibah. Ketika ada orang namimah, kita bersabar untuk tidak ikut namimah. Ketika ada orang mencuri, sabar untuk tidak mencuri. Ketika ada orang berbuat maksiat, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Sabar. Jangan sampai kemudian bermaksiat karena melihat orang maksiat. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, inilah yang banyak di masyarakat. Kalau istilah sabar diitlakkan sabar, biasanya yang ketiga nih, sabar dalam menghadapi qada dan qadar. Sabar dalam menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang dengan takdir Allah Azza wa Jalla, terutama dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, itu kan macam-macam orang menghadapi musibah itu kan. Ada orang menghadapi musibah itu dia bisa sabar. Bisa sabar, bisa ikhlas, bisa redha, bisa bersyukur, maka inilah setinggi-tingginya tingkatan kesabaran dalam menghadapi musibah. Kalau dia bisa sabar, bisa ikhlas, bisa redha dan bisa bersyukur, maka ini setinggi-tingginya kesabaran ketika menghadapi musibah. Karena ada kelompok yang kedua, dia bisa sabar, Bu. Dia bisa sabar, tapi dia belum tentu redha. Sabar tapi belum tentu redha.
Jadi ketika ditimpa musibah itu memang lisannya diam-diam saja. Sabar, dia berusaha untuk sabar, tidak ngomong macam-macam. Ya, tapi sebenarnya tidak redha. Bukti tidak redhonya itu kalau seandainya kemudian suruh cerita pula dia musibahnya. Padahal kalau seandainya dia diam saja, dia pasrahkan semua kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati, Allah berikan pahala kepada musibah yang menimpaku. Tentu itulah kesabaran yang luar biasa. Tapi ada orang yang sabar tapi tidak redha, sehingga ya disenggol sedikit keluar tuh kata-katanya. Dan yang lebih parah lagi, dia tidak sabar. Dan lisannya tasawud itu apa? Sudah hatinya tidak rela, tidak redha, lisannya pula kemudian menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengungkit-ungkit, kenapa mesti saya seperti ini? Kenapa tidak dia saja? Kenapa anak saya yang harus seperti ini? Kenapa enggak anak orang saja? Kenapa ekonomi saya yang bangkrut? Kenapa ekonomi orang baik? Itu tidak sabar kayak gitu tuh. Ya. Maka ini kalau ingin mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah secara khusus, maka latihlah kesabaran. Karena memang sabar itu perlu dilatih. Sabar itu kalimat enteng di lisan tapi agak sulit dalam perbuatan. Ini yang ketiga, bersabar. Ya. Di zaman Nabi SAW, Rasul pernah lewat di kuburan. Ada seorang wanita menangis di kuburan sejadi-jadinya gara-gara anaknya meninggal. Jadi Nabi SAW menasihati kepada wanita ini, ya umma ittaqillah, wahai ibu, bertakwa kau kepada Allah, janganlah seperti itu. Tiba-tiba wanita ini mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusib mithla musibati, katanya. Pergi kamu, katanya. Kamu kan enggak merasakan musibah yang aku rasakan, makanya kau bisa ngomong begitu. Wanita ini tidak sadar kalau yang nasihati itu Nabi, karena dia enggak sempat melihat masalahnya. Ya Nabi melihat mak-mak marah, ya pergilah. Diomeli sama ibu-ibu. Nabi pergi karena diomeli. Ya. Habis itu kemudian datang sahabat memberitahu, ada yang mengatakan Abu Bakar kepada wanita itu, kamu tahu enggak tadi yang ngomong siapa? Emang siapa yang ngomong? Itu Nabi yang ngomong tadi itu. Kaget dia. Malu, akhirnya dikejarnya Nabi SAW sampai ke rumahnya. Rupanya dia tidak mendapatkan bawabah. Bawabah itu satpam, security. Tidak ada security-nya Nabi itu. Itu sekelas Nabi, bu, rumahnya gak pakai security, bu. Kita aja di perumahan ada security-nya. Ya. Portal lagi. Kemudian wanita ini langsung masuk meminta maaf karena dia telah mengucapkan sesuatu yang tidak sopan kepada Nabi. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada wanita ini, inna sabra fi sadmatil ula. Orang dikatakan sabar itu adalah ketika dia bisa sabar pada pukulan pertama ketika musibah itu turun. Itulah dikatakan sabar. Jadi katakan sabar itu kalau seandainya nih bu, Allah takdirkan di antara ibu-ibu kena musibah, hari itu kena musibah, hari itu ibu sabar, nah itu dikatakan sabar namanya. Tapi kalau sudah 1 bulan ibu sabar, itu bukan sabar, kadong namanya. Kena kadong macam mana lagi kan itu ya. Itu bukan sabar. Sabar itu dikatakan sabar ketika awal musibah. Ada seseorang kehilangan orang yang dicintainya, langsung dia sabar, tidak mengucapkan sesuatu kecuali dari Allah saja. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika meninggal suami tercintanya Abu Salamah, dan tidak ada laki-laki yang paling dicintai Abu Salamah, sehingga itulah musibah terberat dalam hidupnya. Nabi mengajarkan di awal musibah yang menimpanya, quli ya Ummu Salamah Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Harusnya begitu. Jadi kalau awal terkena musibah, pertama istirja, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang kedua kita katakan Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Nah begitu caranya. Kemudian berusaha menenangkan hati, berusaha menenangkan hati dan berzikir lisannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang ketiga. Kalau ingin mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus, maka tingkatkan sabar kita. Kemudian yang keempat, kalau ingin mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus adalah al-ihsan, merasa diawasi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 128,
Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang bertakwa dan Allah juga akan bersama orang-orang yang ihsan. Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Ceritakan kepadaku apa itu ihsan, kata Jibril. Maka Nabi SAW menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah." Ihsan itu, kata Rasul, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun tidak, maka yakini Allah melihat kamu. Ihsan itu seolah-olah engkau beribadah kepada Allah dan engkau melihat Allah. Kalaupun tidak bisa merasakan seperti itu, yakini Allah pasti melihat kita. Dalam kehidupan dunia saja kan Bu, jangan cerita ibadah lah, cerita dunia. Umpamanya ibu ini punya usaha kue atau apa gitu kan. Kemudian ibu ambil karyawan untuk bekerja membuat kue yang ibu buat itu. Ibu tongkrongi itu karyawan itu Bu. Kira-kira tidur nggak tuh karyawan? Kalau ditongkrongi sama ibu? Enggak lah. Pasti karyawan itu akan kerja terus kan, karena ditongkrongi orang yang punya usahanya kan. Coba kalau ibu pergi, diserahkan saja, nih kerjakan sampai sore, ibu pergi. Tuh kadang-kadang suka-suka dia tuh kerja itu. Ya kadang kerja duduk sebentar, nanti kerja lagi, istirahat sebentar, nanti kerja lagi. Kenapa? Karena tidak takut, tidak merasa diawasi kan. Kalau kita punya pekerja saja kita awasi, dia rajin bekerjanya, maka mimbabil aula kalau kita cerita soal ibadah. Kalau kita terus merasa diawasi Allah dalam ibadah kita, tentu kita akan khusyuk ibadah itu. Akan terus diperbaiki kan. Karena ada yang mengawasi kita. Cuman kadang-kadang karena kita ini lebih menghargai manusia dibandingkan Allah, kalau yang ngawasi manusia rajin, kalau yang ngawasi Allah pula tak rajin, itu masalahnya. Karena ketidak ada ihsanannya itu. Coba kalau diawasi manusia, rajin. Tukang-tukang bangunan tuh kalau sudah ada kepala tukangnya rajin dia. Kalau tukangnya sudah nggak ada, duduk rokok suka-suka dia lah kan itu ya. Itu masalahnya kan, sama manusia kok bisa takut dia. Dia bisa rajin dalam bekerja tuh. Giliran dia sholat, suka-suka dia sholatnya. Cepat-cepat dia sholat itu, wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak berzikir kecuali sedikit. Kalau bisa suratnya pendek dipercepat, kilat khusus, ya. Atau bahkan sama sekali nggak sholat, karena naudzubillah. Itulah pentingnya ihsan ini, supaya ibadah kita ini terus lebih baik lagi karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memaknai ihsan itu artinya berbuat baik. Jadi ihsan itu orang yang senantiasa berbuat baik, bukan hanya kepada dirinya sendiri tetapi kepada orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai di sisi Allah adalah manusia yang suka memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, dan Allah akan terus menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi dikatakan ihsan juga adalah orang yang ringan tangan, suka nolong orang. Kalau ada orang susah, datang dihibur hatinya. Terkadang dibantu mungkin oleh dia makanannya, minumannya, tenaganya, waktunya, dan begitu seterusnya. Itu juga disebut ihsan, ya. Ini yang keempat. Yang kelima, sebab mendapatkan ma'iyah Allah secara khusus adalah iltizam bi faraidillahi azza wa jalla wa taqarrub ilaihi bi nawafilihi. Tidak meninggalkan yang wajib, kemudian menambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dicantumkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idhanna. Allah berfirman dalam hadis kursi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadaku kecuali aku akan mencintainya. Dan ketika hamba itu terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, maka aku akan tambah kecintaanku kepadanya. Aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Aku akan jadi tangan yang ia bergerak dengannya. Aku akan jadi kaki yang ia bergerak dengannya. Dan kalau dia meminta, aku akan beri. Dan kalau dia berlindung kepadaku, pasti kulindungi dia. Jadi orang-orang yang senantiasa berkecimpung melaksanakan yang wajib dan juga menambah dengan yang sunnah adalah sebab terbesar kita mendapatkan ma'iyatullah al-khassas, kebersamaan Allah secara khusus kepada kita. Dan sebagai balasannya adalah wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idhannahu. Kalau dia meminta, pasti ku kasih pemberiannya. Kalau dia meminta perlindungan, pasti ku lindungi dia. Subhanallah. Ya. Ini yang kelima dan yang terakhir, karena hujan juga ini udah mulai gelap, adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam Sahihaini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairi minhu. Saya akan bersama prasangka hambaku, kata Allah, dan saya akan bersamanya ketika dia terus berzikir kepadaku. Kalau dia berzikir kepadaku dalam kesendiriannya, maka aku akan sebut dalam diriku. Tapi kalau dia berzikir di tengah-tengah halayak orang ramai, aku pun akan memuja-muji dia di hadapan makhluk di langit sana yang jauh lebih baik dibandingkan zikirnya kepadaku. Lihat. Jadi kalau ibu ini zikir di keramaian, pamannya ibu lagi lagi duduk-duduk sama orang, atau lagi jalan, atau lagi duduk di halte bus, atau lagi dalam bus, atau dalam kereta, dalam pesawat, atau di pasar, pokoknya di tengah-tengah keramaian lah. Lisan ibu itu masih juga mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, pokoknya berzikir lisannya. Maka Allah janji, kalau hambaku menyebut-nyebut aku di tengah keramaian, ketika orang ramai, orang diam, kita berzikir, apa kata Allah? Zakartuhu fi mala'in khairi minhu, maka aku akan menyebut dia di tengah-tengah keramaian para malaikat. Dipujinya kita di langit, di hadapan para malaikat, si fulan sedang berzikir kepada aku. Subhanallah. Itulah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada kita. Dan kalau Allah sudah bersama kita secara khusus, maka Allah akan menjaga kita, Allah akan menolong kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan memberikan taufik kepada kita, Allah akan memberikan hidayah, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apapun yang kita minta, dan Allah akan memberikan perlindungan apapun yang kita berlindung dari segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedahnya banyak ma'iyatullah secara khusus ini kalau kita mau melakukan 6 perkara ini. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa, tingkatkan sabar, tingkatkan ihsan, kemudian tingkatkan amalan wajib dan sunnah, dan terus meningkatkan zikrullah, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara 6 sifat yang mengantarkan kita kepada ma'iyatullahi azza wa jalla. Baik, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau enggak kita tutup. Enggak ada. Alhamdulillah, karena hujan kamu cepat-cepat balik kan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.